Selamat pagi, nama saya Budiman Raharjo dari Teknik Mesin Universitas Indonesia akan menjelaskan tentang CFD mengenai koefisien drag. Ya, kita langkahnya yaitu masuk ke aplikasi CFD Solve. Kita klik CFD Solve, ya, drag ke tengah untuk memudahkan dalam melihat. Kita input alokasi memori. Ya, jika telah sesuai maka kita klik ya. Lalu alokasi memori input, klik domain. Ya, kita atur tinggi menjadi 0,5. Lalu selnya kita ubah menjadi 50 pada sumbu I, dan pada sumbu J kita ubah menjadi 20. Oke, kita klik pakai, lalu kita masuk ke input, atur sel, ya, input, atur sel, kita tampilkan dulu tayang. Ya, akan tampil seperti ini selnya. Lalu kita melakukan penentuan. Pada kasus ini A per B kurang dari 1, sehingga panjang B harus lebih besar dibandingkan dengan panjang A. Oke, kita tadi seperti wall 1 dan kita drag menjadi ID2. Ya, setelah sudah maka klik pakai. Lalu kita drag bagian atasnya jadi ID3, W-wall juga. Kita klik pakai. Untuk bagian bawahnya pun kita lakukan drag. Ya, ID-nya menjadi 4. Oke. Kita klik pakai. Ya, untuk bagian ini kita berikan nama ID-nya ID5. Klik pakai. Ya, untuk bagian sisi kiri paling ujung dinding kita drag pula untuk menjadi bagian zona inlet. Kita drag terlebih dahulu sampai bagian di sikunya. Oke, kita buat inlet. Baik, kita klik pakai jika sudah. Ya, pada sisi kanannya pun kita drag pula sampai bagian siku. Ya, masih dalam proses. Ya, tipenya menjadi outlet. Ya, kita klik pakai. Oke, pada sisi bagian atasnya pun kita lakukan pendrakan sampai bagian ujung kanan. Kita drag. Ya, masih dalam proses. Kita drag lagi terus sampai ujung. Ya, pada bagian di bawahnya pun sama dilakukan demikian seperti yang dilakukan pada bagian atas. Ya, kita drag dan drag sampai bawah. Ya, kita ubah tipenya menjadi axis. Oke, kita klik pakai. Ya, kita tutup bersamaan dengan gambarnya pula selnya. Lalu kita masuk ke input KS atau kondisi sepadan. Ya, kita klik.
kita atur inlet 1. Oke, kita set, klik inlet, kita set, lalu kita atur kecepatan U nya atau kecepatan dari inletnya itu menjadi 0,03. Kita klik pakai, lalu ya, masih dalam proses. Jika telah selesai, maka tutup. Lalu kita masuk ke IN1, masuk ke sel datanya lagi, enter, lalu kita langsung ke fiskal, lalu kita atur densitasnya, nilainya dengan 1,2, dan viskositas nilainya 10 pangkat E min 5. Ya, kita atur. Jika telah selesai, maka masukkan perintah escape. Ya, pengaturan densitas harus diperhatikan pula sesuai dengan ketentuan. Jika telah selesai, maka kita klik escape. Ya, telah selesai. Ya, sedang dalam proses. Oke, kita masuk ke olah iterasi. Ya, pada langkah ini kita lakukan percobaan sebanyak 500. Ya, kita menunggu hasilnya. Ya, sedang dalam proses iterasinya. Oke, sudah dalam kondisi yang konvergensi. Kita lihat, sudah kan? Oke. Kita ketik escape. Lalu kita munculkan perintah baru. LA. Lalu PV atau pilih variabel. Lalu kita masukkan gaya wall. GW. Oke, akan muncul seperti ini. Kita lihat hasilnya pula. Kita cukup melihat hasil dari kontur. Ya, kita klik untuk opsi, kita klik centang menu, lalu kita atur kecepatan. Baik, untuk yang bawahnya kita pilih velocity magnitude. Oke, tayang. Nah, akan muncul seperti gambar berikut. Ya, jika kita kaitkan dengan hasil dari gaya shear-nya, ini merupakan gaya shear yang dihasilkan oleh nomor 1, itu terjadi pada bagian yang saya berikan tanda ini. Akan tetapi untuk yang nomor 2 dengan nilai shear seperti yang saya gambarkan itu pada bagian tengahnya. Selanjutnya untuk nilai yang ketiga, itu nilainya berada di bagian atas. Ya. Dan untuk nilai yang keempat, itu wallnya berada di bagian bawah, seperti yang saya tunjukkan. Dan untuk yang terakhir bagian 5, itu nilainya yang tertera dan berada di bagian sisi kanan. Sekian dari saya, semoga CFD ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.